Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ronald Abibah Nahda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan elemen-elemen dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa kedua kurikulum ini memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada penjelasan berikut. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai 3 persoalan perbedaan dari dua kurikulum ini, yaitu mengenai yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau yang sering dikenal dengan singkatan SKL, lalu meliputi standar isi, dan yang terakhir serta kebijakan zonasi dan domisili yang mengalami perubahan atau diwariskan namun memiliki perbedaan yang secara signifikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berikut penjelasannya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai kurikulum 2013. Nah, SKL pada K13 ini, prinsip dasar dalam kurikulumnya adalah penekanan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik dan bermakna bagi peserta didik, sehingga berkembang potensi peserta didik. Nah, kurikulum 2013 mendefinisikan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai kriteria terkait kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, acuan penyusunan 2013 mengacu pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni penyusunan kurikulum memperhatikan peningkatan keimanan dan ketakwaan, potensi akhlak terpuji dan minat dunia kerja, teknologi dan seni, agama, perkembangan global, dan persatuan nasional. Nah, standar kompetensi lulusan SKL ini yang pertama ada sikap. Nah, sikap ini maksudnya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Lalu, dapat menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu yang kedua ada keterampilan. Nah, keterampilan ini maksudnya memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Nah, lalu terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sedangkan pengetahuannya memiliki pengetahuan yang prosedural dan meta-kognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian tampak mata yang mencangkup penyebab, lalu ada alternatif, solusi, kendala, dan solusi akhir. Yang kedua, kita masuk pada standar isinya. Nah, standar isi dalam kurikulum 2013 ini adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isinya memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai kurikulum Merdeka. Nah, SKL pada kurikulum Merdeka ini menetapkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. SKL dalam kurikulum Merdeka berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, lalu kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sedangkan standar isinya mencangkup materi pembelajaran yang harus diajarkan oleh guru di setiap jenjang pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, standar isi dirancang agar lebih fleksibel, memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan minat siswa, serta konteks lokal. Nah, kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama ada 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Maksudnya, kompetensi siswa dapat dinilai melalui tes tertulis maupun bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.
sekolah mendapat kebebasan menyelenggarakan ujian. Lalu yang kedua, meniadakan ujian nasional atau UN. UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Adapun muatan AKM meliputi kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Lalu yang ketiga ada rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau lebih dikenal dengan RPP. Maksudnya, guru diberikan kebebasan memilih dan mengembangkan format RPP. Namun, ada 3 komponen inti yang harus tercantum di dalam RPP, yaitu ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang dapat disajikan dalam satu halaman. Lalu yang keempat, ada peraturan penerimaan peserta didik baru, PPDB atau zonasi. Zonasi adalah kebijakan penerimaan siswa baru sesuai dengan lokasi daerah masing-masing. Proporsi yang ditentukan oleh pemerintah yaitu jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi 0-30%. Baiklah teman-teman, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu mengenai zonasi dan domisili. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa zonasi dan domisili ini teman-teman memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang mengacu pada jarak. Nah, mengacu pada jarak ini maksudnya tempat tinggal terdekat ke sekolah. Nah, jumlah siswa yang bisa diatur oleh pemerintah daerah setempat. Lalu penetapan jarak radius antara rumah dan sekolah bervariasi di setiap daerah. Sedangkan domisili adalah sistem penerimaan siswa baru yang mengacu pada wilayah, yaitu diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Siswa akan dinilai layak atau tidaknya masuk ke sekolah negeri berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah. Jalur domisili merupakan salah satu jalur seleksi penerimaan murid baru atau SMBP. Kita simak lebih lanjut teman-teman. Yang pertama ada apa itu jalur zonasi PPDB K13. Definisinya, kebijakan zonasi maksudnya diterapkan untuk penempatan siswa dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB berdasarkan lokasi geografis. Nah, komponen dalam zonasi ini meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan atau prestasi. Lalu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi diskriminasi dalam layanan pendidikan. Implementasinya diterapkan sejak 2017 dan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah siswa yang diterima diatur oleh pemerintah daerah setempat. Kelemahannya, zonasi ini siswa dengan nilai UN tinggi seringkali tidak dapat masuk sekolah negeri yang diinginkan, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa. Selanjutnya, apa itu jalur domisili SMBP pada kurikulum Merdeka? Nah, definisinya yaitu kebijakan domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SMBP menggantikan sistem zonasi dengan fokus pada pertimbangan kedekatan rumah calon murid dengan sekolah. Nah, perbedaan kuotanya yaitu terdapat pada presentasi kuota siswa dari jalur penerimaan termasuk domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Lalu, memberikan fleksibilitas, artinya siswa dapat mendaftar di sekolah di kabupaten atau provinsi tetangga jika lebih dekat secara domisili, memberikan lebih banyak pilihan. Lalu, fungsinya adalah untuk mengatasi upaya kecurangan dengan pemindahan kartu keluarga atau KK untuk mendapatkan calon murid ke sekolah. Secara lebih jelasnya, teman-teman, perubahan kuota zonasi ke domisili ini mengalami beberapa perubahan. Yang pertama pada PPDB SD, jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah, sedangkan SMP itu 50% dan SMA ini 50%. Sedangkan pada domisili SMBP SD itu tetap minimal 70% karena sebaran SD negeri di Indonesia sudah merata, sedangkan pada SMP kuota sementaranya diusulkan pada tahun 2025 itu minimal 40%. Lalu pada SMA ini jalur kuotanya diusulkan mengalami perubahan menjadi 30%.
Baiklah teman-teman, kita simpulkan yaitu kurikulum 13 ini berfokus pada kemampuan akademis siswa secara umum. Kurikulum ini lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas, sedangkan kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa dan lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.